Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nahiatul Maroh. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang toharo. Nah, di dalam bab toharo ini akan dibahas beberapa materi. Yang pertama itu ada pengertian toharo. Yang kedua ada pengertian hadas dan najis. Yang ketiga ada alat bersuci dan macam-macam air. Yang keempat ada tata cara bersuci. Yang kelima ada fungsi toharo. Yang pertama kita bahas dari pengertian toharo. Apa sih toharo itu? Nah, di sini menurut bahasa, toharo berasal dari bahasa Arab dan menurut bahasa yang berarti bersih atau suci. Toharo yaitu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut diwajibkan bersuci. Yang kedua ada pengertian najis dan hadas. Yang pertama najis, yang artinya kotoran. Menurut istilah, suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah yang wajib bersuci. Selanjutnya ada hadas, yang artinya suatu peristiwa yang terjadi yang memiliki pengertian menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam beribadah. Nah, selanjutnya ada macam-macam hadas dan cara bersucinya. Hadas itu terbagi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Apa sih hadas kecil itu? Hadas kecil adalah keadaan seseorang tidak suci disebabkan keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Contohnya seperti buang angin dan BAB. Nah, cara bersucinya itu dengan berwudu. Ada hadas besar. Hadas besar itu keadaan seseorang tidak suci karena hubungan suami istri, haid, dan lain-lain. Nah, cara bersucinya itu mandi junub atau tayamum. Nah, dalam keadaan tertentu. Selanjutnya ada macam-macam najis dan cara bersucinya. Najis itu ada 3. Yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua ada najis mutawasito, dan yang ketiga ada najis mughaladzah. Apa sih najis mukhafafah itu? Nah, gini teman-teman, najis mukhafafah itu yaitu najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki. Nah, di sini cara membersihkannya cukup dibasuh atau dicuci. Yang kedua itu najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu najis yang pertengahan atau sedang seperti kotoran manusia. Cara membersihnya juga cukup dengan dicuci. Yang ketiga itu ada najis mughaladzah. Najis mughaladzah itu najis yang berat seperti jilatan anjing. Nah, cara membersihkannya itu dibasuh air 7 kali, salah satunya bisa dengan tanah. Selanjutnya di sini ada alat bersuci. Nah, alat bersuci itu kita bisa bersuci menggunakan dengan air. Yang kedua itu sesuatu yang suci setelah dari air seperti debu, batu, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya itu ada macam-macam air ya teman-teman. Macam-macam air itu ada 5. Yang pertama itu air mutlak seperti air hujan, air laut, dan lain-lain. Yang kedua itu ada air musyamas seperti air yang dipanaskan dengan logam. Dan yang kedua itu ada air tahir gairu seperti air kopi, air teh, dan lain-lain. Yang ketiga ada air mustaqmal seperti air bekas wudu atau bersuci. Dan yang kelima ada air mutanajis yang artinya air yang berubah sifatnya kayak baunya dari baunya, warnanya, dan rasa disebabkan oleh najis. Nah, itu dia penjelasan singkat toharo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.